Selamat bertemu kembali dalam channel kami Marsa Hapsa Podcast edisi sermon untuk khotbah Minggu tanggal 16 Maret. Oke, apa kabar Bang Adrian Rajanagur? Seperti biasa, Kak, si sehat, di Tuhan. Seperti biasa sehat ya. Oke. Dan kami juga berharap untuk sobat-sobat Marsapsa Podcast yang ada di rumah dalam keadaan sehat, sukacita, dan terberkati juga. Baik, sebelum kita memulai sermon kita pada saat ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang senantiasa menyertai kehidupan kami bersyukur karena sampai pada saat ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu bersama Pendeta Adrian Purba. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu dan juga memberitakan firman-Mu kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang menyaksikan sermon ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk sobat-sobat kami dimanapun berada yang mendengarkan sermon ini, firman Tuhan yang menyaksikan ini, biar jugalah mereka boleh semakin mengenal Tuhan dan juga boleh semakin memahami kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sobat-sobat Marsapsa Podcast, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian dikatakan, aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Iya Bang ya, karena apa? Karena kita kembali menyaksikan bagaimana iman seorang Daud diceritakan dalam teks ini. Topik mingguan untuk minggu ini menyaksikan kemurahan Tuhan yang dikutip dari ayat 4 gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke teks firman Tuhan pada saat ini, mungkin kita akan melihat dulu sama-sama memahami, belajar bagaimana konteks dari teks firman Tuhan pada hari ini. Oke, Bang Adrian. Boleh berbagi untuk kami semua, Bang? Ya, makasih Kak Pendeta Agnes. Ya, Sobat Masapot, kita belajar lagi ya tentang Daud ya. Mungkin sudah banyak sekali hal yang kita kupas terkait dengan Raja Daud, tetapi kali ini secara spesifik kita akan melihat satu sisi kehidupan Raja Daud ketika dia menghadapi sebuah tantangan berupa ketakutan, yaitu hal yang mengancam kehidupannya, yaitu musuh-musuhnya, dan di dalam hal itu dia kemudian diperhadapkan pada keteguhan imannya kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana
Raja Daud itu kemudian mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, sebab dia yakin rasa aman yang sejati, pertolongan yang sejati, yang mampu melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita melihat historis seorang Raja Daud ini, memang sebelum dia menjadi raja, dia memang diketahui telah memikat hati Tuhan, sehingga Tuhan itu memberikan kepadanya perlindungan, memberikan kepadanya eh, keamanan. Maka itu menjamini dia untuk eh, menjalankan kehidupannya baik dia sebelum menjadi raja, dan dalam konteks ini dia sudah menjadi raja. Hal itu kita temukan dari beberapa ayat di dalam teks kita ini yang menjelaskan bahwa ada musuh, ada tentara, ada peperangan, dan hal itu mengindikasikan bahwa Raja Daud memang mengalami kesulitan secara aspek militer, ya, pertahanan Israel, dan juga mencakup keselamatan akan dirinya sendiri. Jadi di sini Raja Daud memang memperhadapkan dirinya kepada Tuhan agar Tuhan datang dan segera memberikan pertolongan kepada dia. Itu konteksnya saya lihat, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Bang Adrian. Tadi menarik ya, bahwa memang dalam teks ini kita melihat bagaimana seorang Daud itu diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, khususnya dalam kesulitan untuk bisa mempertahankan dirinya dan juga bangsanya dari ancaman musuh. Tentunya ketika pertahanan itu tidak sekuat bangsa-bangsa lain atau musuh-musuh yang menyerang mereka. Dengan kata lain, ada keselamatan yang terancam, begitu ya, Bang ya. Dirinya terancam dan juga bangsanya terancam. Jadi ini menarik, ternyata seorang Daud itu tidak hanya memikirkan bagaimana keselamatannya, tetapi dia juga memikirkan bagaimana keselamatan bangsanya. Dan tadi Bang Adrian mengatakan bahwa ketika seorang Daud sedang diperhadapkan dengan kesulitan dan ketakutan, ada keteguhan iman yang kita temukan di sini, gitu ya. Itu tadi yang dimaksudkan oleh Bang Adrian pada ayat 1. Tapi ini menarik, Bang. Kenapa ketika seorang Raja Daud pada ayat 1 ini, Bang, ketika seorang Raja Daud diperhadapkan dengan musuh, gitu ya, kenapa dia menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah terangnya, gitu? Ada apa, gitu ya? Lalu kenapa kemudian dia menyebutkan Tuhan itu adalah benteng hidupnya? Kira-kira ini merujuk kemana? Apakah, maksud saya, bagaimanakah tanggapan Daud tentang musuh-musuh itu? Kenapa kemudian ada pengakuan Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah benteng hidupku? Begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih Kak Pendeta Agnes. Ada tiga eh, diksi yang dipakai di dalam ayat 1 ini. Yang pertama adalah terang, keselamatan, dan benteng. Jadi pertama saya mau katakan bahwa ini sangat sangat familiar dalam konteks Israel, yang notabene ini menjadi simbolisasi di dalam pergulatan iman mereka. Kita ingat bagaimana orang Majus mendapatkan tuntunan melalui bintang, itu terang begitu. Jadi kata terang di sini memang melambangkan soal bimbingan, tuntunan. Jadi pada saat Ya, Daud sepertinya mengalami delapan itu, di mana dia diperhadapkan pada musuh, musuh dari segala arah begitu. Lalu kemudian eh, Daud ini mengatakan Tuhan adalah terang, itu artinya ada tuntunan, ada kejelasan, ada cahaya yang menuntun dia untuk melihat ada titik terang dalam persoalan hidupnya. Lalu yang kedua, kata keselamatan itu eh, melambangkan secara aspek secara menyeluruh. Jadi ada keselamatan secara fisik, ya artinya secara militer dia perlu selamat, dia perlu bertahan, survive, tapi secara rohani juga dia harus mengalami ketenangan batin, itu keselamatan juga. Jadi tidak dipengaruhi oleh ketakutan yang luar biasa, dia meminta dan percaya Tuhan itu adalah keselamatan. Lalu yang terakhir, kata benteng, tentu kita tahu bahwa ini bicara soal pertahanan yang kokoh, ini bicara soal bagaimana musuh itu kalau sudah masuk dan menjebol pertahanan
lawannya, maka itu dikatakan mereka sudah detik-detik meraih kemenangan. Jadi Daud mengatakan ada benteng yang terakhir, benteng yang satu-satunya akan menyelamatkan dia, yaitu Tuhan, yang tidak akan pernah dijebol atau dikalahkan oleh musuh. Jadi tiga kata ini penting untuk membawa kita dalam suasana apa yang dirasakan oleh Daud dalam konteksnya itu. Demikian, Kak. Ya, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bang Pendeta Adrian. Dari hal ini kita bisa memahami bahwa ketika Daud mengatakan Tuhan adalah terang, Tuhan adalah benteng, dan kemudian keselamatan gitu, itu bukan sesuatu kata-kata biasa. Tetapi itu adalah kata-kata ajaib ya. Saat dia mengatakan Tuhan adalah terangku, berarti dia meyakini bahwa Tuhan akan menuntun dia, Tuhan akan membimbing dia gitu ya. Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah keselamatanku, itu juga merupakan keselamatan yang menyangkut fisik dan juga ketenangan batin. Saya suka sekali kata-kata itu tadi. Dan kemudian Tuhan adalah bentengku, menandakan bahwa dia percaya ada pertahanan yang kokoh yang akan Tuhan lakukan untuk mereka. Ya, setuju dengan apa yang dikatakan Bang Adrian tadi ya, bahwa ketika kita memahami ketiga kata ini, itulah yang menolong kita untuk memahami. Ini ayat 2 ini unik juga ini Bang. Ayat 2 kan dikatakan ketika penjahat-penjahat menyerang aku, artinya mereka sudah diserang kan, dan kemudian untuk memakan dagingku gitu. Jadi ada sebuah keyakinan ya, ketika penjahat-penjahat menyerang aku. Memang gimana ini menurut Bang Adrian, penjahat-penjahat itu sudah menyerang atau masih akan menyerang gitu. Lalu kemudian di sini ada keyakinan dari seorang Daud, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tadi kan Bang Adrian mengatakan bahwa eh, Daud ini khawatir terhadap apa pertahanan. Maksudnya apa sih tadi? Eh, Persediaan militer mereka. Nah, itu ya kekhawatirannya tadi. Ya kan? Nah, tadi Daud khawatir tentang itu. Lalu kenapa dia begitu berani mengatakan mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh gitu. Bahkan ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku gitu. Memang dia diperhadapkan juga dengan peperangan gitu. Gimana menurut Bang Pendeta Adrian ini mengenai ayat 2 dan ayat 3 ini, Bang? Ya, jadi yang pertama, Kak Pendeta Agnes, saya mau sampaikan, ini Mazmur yang tentunya dituliskan sebab Daud sudah mengalami, jadi ini sesuatu hal yang sudah terjadi, sehingga Daud eh, mengajak kita untuk melihat bahwa ini peristiwa yang pernah dialami Raja Daud, dan kemudian Daud melihat bahwa Allah memenangkan dia dalam situasi yang sulit itu tadi. Jadi termasuk ketika penjahat itu menyerang, kita tahu dalam suasana peperangan, seorang raja itu sudah mengukur kira-kira tingkat keberhasilan peperangan atau kemenangan itu sudah di level mana. Jadi raja itu pasti sudah bisa mengukur oleh karena bantuan dari orang-orang kepercayaannya, apakah mereka akan segera dikalahkan atau mereka akan memperoleh kemenangan. Nah, disinilah kita melihat bahwa garansi iman seorang Daud ini berkata bahwa meski dalam ukuran-ukuran militer sekalipun, itu dipatahkan oleh ukuran garansi iman tadi. Karena dia yakin bahwa Allah selalu ada di pihak dia, maka ketika dia mengatakan penjahat yang justru akan tergelincir, tentara justru yang akan dikalahkan, semuanya itu ingin Daud tunjukkan supaya baik dirinya sendiri maupun Israel percaya bahwa Allah itulah yang kemudian sumber pertolongan utama dalam kehidupannya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu ada di pihak orang yang mengandalkan dia. Saya melihatnya begitu, Kak. Ya, terima kasih Bang Pendeta Adrian. Saya percaya ya, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang menyaksikan ini pasti semakin diteguhkan iman percayanya melalui firman yang kita pelajari pada saat ini. Nah, lalu setelah itu kita ke ayat 4 sampai 6, kayaknya ini merupakan satu bagian yang sama ya, Bang. Ketika Daud mengatakan pada ayat 4, satu hal telah kuminta, lalu kita melihat bagaimana kemudian ada pengakuan iman yang lebih luar biasa lagi pada ayat 5 dan pada ayat 6 gitu. Nah, bagaimana menurut Bang Pendeta Adrian
tentang pengakuan Daud ini pada ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini maksud dari eh, diam di rumah Tuhan seumur hidupku gimana Bang? Karena pada masa Daud dengan masa sekarang kan beda gitu ya. Makna dari bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu gitu. Apakah ini yang dimaksudkan Daud tentang kehidupan doanya, ibadahnya atau bagaimana, Bang? Boleh berbagi juga, Bang. Ya, terima kasih Kak Pendeta Agnes. Ini kalau kita lihat di ayat 4, pertama kita harus lihat dulu konteksnya. Dalam konteks Perjanjian Lama, rumah Tuhan itu memiliki peran penting, yang peran sentral di dalam kehidupan Israel. Jadi ada semacam politisasi di situ. Kenapa politisasi? Karena ketika Israel berperang dan mereka kalah, rumah Allah atau bait Allah dihancurkan, maka otomatis Allah juga disimbolisasikan kalah juga. Jadi ini pertarungan bukan hanya secara iman, bukan hanya secara militer, tapi juga pertarungan Allah itu sendiri. Itu makanya Daud berkata, rumah Allah itu tetap. Rumah Allah itu adalah suatu hal yang menguatkan dia, sehingga memang benar rumah Tuhan itu menjadi simbol di mana dia akan mengalami hadirat Tuhan. Secara fisik, dia di dalam rumah Tuhan itu sendiri. Lalu kita kemudian tafsirkan bahwa memang seperti yang kakak bilang tadi, ini melambangkan keintiman relasi yang kuat antara Daud dengan Tuhan. Jadi diam di rumah Tuhan, ya, kemudian menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Jadi bukan hanya secara fisik dia mengalami ketenangan saat dia ada di rumah Tuhan, tetapi secara spiritual Daud juga merasakan hadirat Tuhan dan dia berdialog dengan Tuhan sehingga kemudian dihasilkanlah keteguhan iman tadi karena dia sudah merasakan secara pribadi bagaimana relasi yang kuat itu menghasilkan hatengeran niuhur, ya, keteguhan hati kepada Tuhan. Itu yang saya lihat di ayat 4, Kak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan untuk ayat 5 dan 6, Bang, sebelum kita masuk kepada Oh, refleksi, Bang? ya, ayat 5 dan ayat 6 saya mau melihatnya seperti ini. Jadi di ayat 1 tadi, Daud itu mengalami fluktuasi iman. Dia di titik terendah dalam hidupnya. Lalu kemudian dia naik sedikit, dia berkata ada harapan ketika Tuhan ada di pihak dia. Lalu semakin naik lagi grafiknya ketika dia berkata, eh, aku ingin diam di rumah Tuhan, dan kemudian puncaknya Daud berkata sebuah gerakan iman yang meresponi eh, perbuatan Tuhan tadi adalah dia ingin menunjukkan sikap hidupnya melalui dia ingin menyanyikan lagu untuk Tuhan, dia ingin mempersembahkan syukur, dia ingin bersuka cita. Jadi kita boleh melihat dalam teks ini fluktuasi iman Daud itu memberikan gambaran kepada kita bahwa seperti itulah gambaran hidup manusia yang ada di dalam pergumulannya, tetapi kehadiran Tuhan itu yang perlu kita sorot. Kehadiran Tuhan, janji perlindungan Tuhan itu yang notabene dirasakan oleh Daud dan tentunya kita rasakan hingga pada saat ini. Demikian Kak Pendeta. Ya, terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa, Bang Pendeta Adrian. Saya mencatat di sini kalau apa yang melalui yang dijelaskan dari Bang Pendeta Adrian tadi tentang sisi sisi apa ya, kesulitan yang dihadapi oleh Daud itu ya, yang juga sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Bahwa ketika Daud merasa takut eh, menghadapi musuh-musuh, ada ketakutan yang muncul, lalu kemudian dia merasakan kesulitan melalui pertahanan militer, dan kemudian Daud juga melewati titik terendah dalam hidupnya, ya kita juga pasti dan sudah ada yang menghadapi demikian ya Bang ya. Kita takut diperhadapkan dengan musuh, tanda kutip musuh ya. Mungkin musuhnya Daud itu adalah bangsa-bangsa lain gitu. Nah, kita sekarang musuhnya mungkin tampil dalam bentuk yang berbeda dan kita juga mengalami itu gitu. Dan kemudian kita juga sering sekali merasakan kesulitan untuk mempertahankan. Kalau pada saat itu Daud merasakan kesulitan dalam pertahanan militer, sekarang mungkin kita sering sekali merasakan kesulitan dalam pertahanan ekonomi atau pertahanan fisik
fisik atau kesehatan kita gitu, atau bahkan banyak hal lainnya gitu ya. Nah, kemudian kalau Daud pernah melewati titik terendah, kita juga pasti sering sekali melewati titik terendah dalam hidup ini. Tapi terima kasih kepada Bang Pendeta Adrian yang tadi mengingatkan kita bahwa di dalam segala hal yang kita hadapi, kita belajar dari keteguhan iman seorang Daud saat dia diperhadapkan dengan rasa tidak aman, lalu kemudian membutuhkan pertolongan. Baik Bang, kita akan masuk kepada refleksi. Boleh satu atau dua poin refleksi untuk Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 ini Bang? 3 boleh, Kak? 3 boleh Bang. Aduh, luar biasa kali pendeta kami ini Bang. Saya udah persiapkan 3, karena Kakak bilang tadi 2, Oke, aku pikir hanya 2. 7 pun Dibatasi, bisa Kak? Bang, biar Oh, sempurna Bang. oke. Jadi yang pertama, Kak, saya teringat teorinya Abraham Maslow ya. 7 kebutuhan Ya. pokok manusia itu eh, salah satu dari 7 kebutuhan itu adalah safety needs ya, kebutuhan akan rasa aman. Jadi pada dasarnya Betul. memang kita akan mencari itu karena tidak terlepas kehidupan kita ini pasti akan ada saja momen di mana kita terancam, merasa khawatir, was-was, baik itu musuh seperti yang Kak Pendeta bilang tadi, musuh yang sesungguhnya atau musuh yang ada dalam pikiran kita sendiri atau kondisi yang mengancam kita secara langsung dan tidak langsung, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita, Allah itu menjamini safety needs itu atas kita. Jadi kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku punya 7 kebutuhan seperti Abraham Maslow bilang, salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman, maka jawabannya adalah bersama dengan Tuhan kita menemukan rasa aman itu. Jadi kalau ada orang yang punya bodyguard, orang-orang kaya, ya silakan saja, tapi pada dasarnya itu kemudian tidak menjamin secara total karena satu-satunya dan utamanya rasa aman itu hanya ada bersama Tuhan. Itu yang pertama, Kak. Lalu yang kedua, saya tertarik dengan minggu kita, ini minggu Prapaskah, minggu Reminiscere, Ya. dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 6 ya, ingatlah rahmat dan kasih-Mu ya Allah. Gitu. Jadi ini sebuah minggu penantian dalam Prapaskah ini di mana kita akan menjalani masa-masa di mana akan terjadi pergolakan iman sebagaimana Kristus itu mengalami pergolakan iman namun dia tetap setia menjalaninya, maka minggu ini juga mengajak kita, menghantarkan kita untuk melihat bahwa di momen-momen kita mengalami kesulitan, kita berkata kepada Tuhan dalam doa dan harapan kita, Tuhan aku tahu kamu adalah sumber rahmat, sumber kasih setia, maka ingatlah itu. Bila engkau mengingat itu, maka itu menjadi sebuah keberuntungan, sebuah sukacita bagiku. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya coba sedikit menghubungkan dengan topik minggu. Mudah-mudahan bisa ada benang merahnya. Topik minggu, seperti Pendeta Agnes bilang tadi, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya pikir kemurahan Tuhan ini jangan kita persempit, hanya soal hal-hal yang material, tetapi juga sesuatu yang mungkin sangat simpel. Jadi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman mungkin melihat banyak peristiwa, tapi jangan sampai terlewatkan peristiwa sekecil apapun bersama keluarga, menelepon teman, reunian, bertemu dengan orang-orang asing, lalu memiliki persekutuan-persekutuan baru, bahkan terhadap orang-orang yang katakanlah musuh sekalipun, itu juga bagian dari kita memproseskan diri kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap langkah-langkah kecil kita itu, kita akan selalu melihat pola kemurahan Tuhan itu tergambar. Kalau saya sekarang sedang menikmati perjalanan Karawang Cikarang karena mengantarkan anak sekolah harus dilakukan karena belum bisa pindah untuk anak kelas 2 SD, tapi saya menikmatinya Kak Pendeta. Jadi setiap saya rutinitas Karawang Cikarang itu saya seperti menyaksikan kemurahan Tuhan dari sudut yang Berapa kecil menit, itu, Bang? ya 30 sampai 35 menit setiap harinya kalau sekali jalan. Lalu pulangnya juga seperti itu. Dan itu memberikan kami semacam keluarga ya, keluarga kami memberikan kami semacam tampilan kemurahan Tuhan melalui sudut pandang yang berbeda.
Kalau misalnya teman-teman punya peristiwa hidup yang mirip-mirip seperti itu, ambillah, ambillah pola kemurahan Tuhan itu menurut yang saudara rasakan. Itu pasti akan mudah untuk dihayati. Kira-kira begitu, Kak Pendeta Agnes. Jadi curhat ya, Bang. Iya, agak dimasukkan curhatnya supaya tahu orang. Iya, tapi memang itu bagian dari perjuangan Nasiam sekarang ya. Bahwa sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilewati setiap hari loh gitu ya. Apalagi Setiap anak hari kan. harus menempuh. Ah iya betul, berkaitan dengan anak juga. Jadi ini adalah momen yang luar biasa untuk kita bisa belajar gitu ya. Saya uh, mengutip tadi apa yang dikatakan oleh Pendeta Adrian ya terhadap teks ini. Yang pertama itu memang kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau lagu rohani itu mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus gitu ya, bahwa memang rasa aman, rasa damai yang juga merupakan kebutuhan kita sih. Itu kebutuhan yang penting juga, rasa aman, rasa damai. Ternyata itu ada di dalam Tuhan gitu. Dan saya juga terberkati melalui teks firman Tuhan pada saat ini. Lalu kemudian mengingat rahmat Tuhan. Banyak orang yang uh, galau, panik. Karena apa? Karena mungkin sedikit melupakan rahmat Tuhan itu gitu ya. Jadi ternyata firman ini menjadi hidup. Kenapa? Karena kesaksian dari Pendeta Adrian bahwa ketika dia bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan hati yang berpengertian sehingga mampu menikmati masa-masa perjalanan setiap hari pulang pergi ya, Cikarang, Karawang Karawang. gitu. Ya. Oke, jadi untuk Somasa, sobat-sobat Marsapsa Podcast yang ada di rumah, yang ada di kantor, atau dimanapun ketika menyaksikan ini, biarlah kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan kita, dan dalam masa-masa prapaskah ini kita semakin teguh ya, boleh memiliki keteguhan di dalam iman, walaupun ada banyak penderitaan-penderitaan yang muncul gitu, wajah-wajah penderitaan yang muncul dalam hidup kita itu kan berbeda-beda. Tapi satu kalimat yang saya dapatkan melalui penjelasan dari Bang Pendeta Adrian, sekuat-kuatnya serangan musuh yang menghampiri kita, Tuhan kita lebih kuat dari itu semua. Jadi tetap Amin. bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Semangat. Oke, ada Semangat. lagi Bang? Cukup, Kak, cukup. Oke, baik, silakan ditutup Bang. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber pertolongan, sumber penghiburan, Engkaulah ya Tuhan, tempat kami bersandar, benteng yang teguh, sebagaimana Raja Daud memperhadapkan dirinya selalu pada Tuhan yang adalah sumber penolong baginya. Demikian juga kami Tuhan, manakala kami menghadapi banyak pergumulan yang mengancam keamanan, keselamatan, ketenangan kami, tapi biarlah cara kami melihat kemurahan Tuhan itu menghadirkan suasana sukacita dan pengharapan yang teguh bahwa Tuhan selalu hadir dan menolong kami. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah Sobat Masapot dan kami semua yang boleh Engkau jadikan alat kemuliaan-Mu menyampaikan firman kebenaran-Mu, semua orang yang mendengarkannya boleh semakin teguh dalam menghayati masa prapaskah, sehingga dalam penantian kami akan pertolongan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan yang ada selalu di pihak kami menyaksikan betapa banyaknya kemurahan Tuhan, betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah hidup kami yang masih terus berlangsung ini, boleh kami jadikan perjalanan iman yang terus saja mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sobat-sobat Marsapsa Podcast. Terima Salam kasih. sehat, salam Salam sukacita. sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.